Baik, terkait dengan jawaban pertama tadi, apakah korban sempat ke bandara sebelum ke Kemenlu? Perlu kami sampaikan bahwa korban keluar dari Grand Indonesia itu naik taksi, tapi baru jalan kira-kira sekitar 5 menit, langsung minta untuk berubah arah. Jadi nggak sampai kemana-mana, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter, langsung balik arah menuju ke Kemenlu. Itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian terhadap yang kedua, Mbak siapa tadi ya? Mas, barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa HP yang ditemukan ini untuk menjawab, tapi nanti untuk teknisnya sampai beliau. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah, ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh dari lab digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab, kenapa nggak dipakai. Mungkin saya silakan dari Apsipor barangkali yang bisa dari. Mohon izin, jadi saya terangkan kembali bahwa handphone yang diberikan atau kami terima itu pertama kali dinyalakan atau di-on-kan itu tahun 2019 bulan Juni. Kemudian kami melakukan penelitian, digunakan komunikasi instant messenger itu di bulan September 2022. Kemudian dinyalakan Januari 2024. Nah, untuk mencari atau apakah ada info yang lain, kemudian kami melakukan penelitian terhadap perangkat seluler, laptop. Nah, di situ ada tanggal 25 Juni 2025 pernah terkoneksi ke perangkat Samsung Ultra 22. Jadi handphone yang kami periksa itu adalah handphone yang terakhir kali digunakan komunikasi di tahun 2022. Demikian. Pak, tapi belum menjawab apakah handphone yang terkoneksi di 2025 itu tidak mempengaruhi proses penyelidikan sebab kematian korban? Baik, jadi kami di sini hanya melakukan pool data atau pengumpulan data. Hasilnya untuk menyimpulkan adalah dari hasil yang kami temukan kami sampaikan ke penyelidiknya. Begitu, Mbak. Jadi yang selama ini diperiksa ponsel yang Samsung Note 9 ini ya? Iya, betul. Yang 2025 berarti tidak diperiksa ya, Pak? Yang Samsung yang S22 ya. Yang S22 kami tidak menerima barang itu, Bu. Iya. Saya tidak tahu. Untuk hilang dan tidaknya mungkin nanti ke tim penyelidik, Bu. Oke, kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Kami sampaikan bahwa handphone tersebut belum diketemukan. Kemudian terkait apakah ada keinginan untuk menyakiti yang tadi diakses tadi ya, mungkin bisa dijawab oleh dari Apsipor, kami persilakan. Terima kasih Pak Dir. Baik, Bapak Ibu, memang kemudian kami menemukan tadi bahwa di situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami satu tekanan psikologis. Ya.
Lalu berkaitan perilaku self harm, memang itu sesuatu yang umumnya atau pada beberapa kasus dilakukan pada individu. Namun pada orang-orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan di periode terakhir kehidupannya tidak teramati hal tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga mengenai bullying, kami mendapatkan data malah sebaliknya. Di lingkungan kerja yang bersangkutan dipersepsikan oleh atasan sebagai staf yang sangat bisa diandalkan. Dipersepsikan oleh rekan kerja sebagai kolega juga yang sangat positif, ya, bertanggung jawab dan juga tempat bertanya dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja atau kemudian kepada juniornya, mungkin seperti itu. Memberi dengan korban itu apakah bentuk dari self harm yang dia rasakan akibat depresinya? Artinya kita lihat di sini tentu tidak bisa hanya ada satu faktor saja gitu ya. Jadi berbagai faktor kemudian berkontribusi terhadap suatu tindakan seperti itu ya, yang dapat disampaikan. Kemudian dari sudah berapa lama konsumsi paracetamol? Baik, menjawab pertanyaan terkait dengan apakah ada korelasi antara klorpeniramin atau CTM dan paracetamol dengan penyebab kematian korban. Karena ini ranah keilmuannya sudah mengarah ke farmakologi dan kedokteran forensik, maka dokter Yoga yang akan menjawabnya. Ya, baik, dapat kami jelaskan terkait dengan penggunaan paracetamol dan juga CTM tadi, itu waktunya kapan gitu ya. Tadi untuk waktu yang masih dapat terdeteksi dalam tubuh untuk paracetamol itu karena waktu paruh dari obat paracetamol itu sekitar 2-4 jam, maka obat itu akan habis seluruhnya, tidak dapat terdeteksi lagi dalam tubuh, itu 4 hingga 8 jam. Selanjutnya untuk obat CTM itu waktu paruh dalam tubuh itu 12 hingga 15 jam. Maka apabila masih terdeteksi itu bisa sampai 24 hingga 30 jam. Itu untuk riwayat mengkonsumsinya, itu sehingga masih didapatkan oleh lab for adanya zat tersebut. Seperti itu. Ya, untuk riwayat penyakit almarhum itu yang kami dapatkan infonya dari penyelidik terkait dengan penyakit ginjal, seperti itu. Jadinya apakah ada hubungan atau tidaknya mungkin dari penyelidik yang dapat menginfokan hasil dari pemeriksaan terhadap dokternya. Terima kasih. Baik Mas, Mbak Daya, bertiga. Oh, yang luka-luka. Ya, baik, terkait dengan luka memar, izin saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan lebam dan memar di kedokteran forensik, bahwa lebam tersebut terjadi pada saat seseorang telah meninggal. Itu. Jadi saya ulangi bahwa yang saya sebutkan adanya memar-memar tersebut pada kelopak atas mata kiri, ada pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan, seperti itu. Untuk apakah itu dilakukan secara self harm, itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan, seperti tersebut. Baik, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Saya ulangi,
Untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Di mana pemeriksaan luar kita lakukan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Silakan sebelah kiri lagi ya. Silakan. Terima kasih, selamat sore Pak Dirjen juga Bapak-Bapak sekalian. Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk arah lilitan lakban itu, apakah searah dengan jarum jam atau malah sebaliknya? Kemudian yang kedua, apakah ditemukan riwayat pencarian korban dalam browsing HP-nya, upaya mengakhiri hidup dengan cara melilitkan lakban di kepala? Terima kasih Pak. Baik, yang kedua. Ya, silakan Mbak. Bentar ya biar sisi sini habis.